kalau usaha di awal itu kan masih rencana ya Mas ya, bagaimana meyakinkan investor ini untuk Loh, zaman sekarang itu banyak sekali pendanaan bisnis yang bisa diakses oleh masyarakat, Mas. Itu juga ada pendanaan bisnis yang dari investor fintech namanya, financial technology. Kita kan ngobrol soal investasi ya, perannya investasi nih dalam pengembangan ekonomi kreatif itu seperti apa Mas Ibnu? Dan dalam rangka merintis bisnis ataupun merintis sektor ekonomi kreatif itu yang perlu yang dinamakan investor ataupun pendanaan. Ya, karena dalam membangun ekosistem bisnis itu kan perlu dana untuk infrastrukturnya, untuk peningkatan SDM-nya, untuk business development-nya itu perlu semuanya. Kemarin kami dari Komisi B melakukan audiensi dengan Disparindak itu untuk meningkatkan anggaran misi dagang ke luar negeri untuk mempromosikan kekayaan dan juga menonjolkan budaya-budaya yang ada di Jawa Timur. Sektor-sektor potensial itu kita bawa ke luar negeri untuk misi dagang. Nah, nantinya akan mengundang para investor agar bisa berinvestasi di Jawa Timur, khususnya dalam hal sektor ekonomi kreatif. Kalau untuk tantangan yang lain, Mas, untuk pelaku ekonomi kreatif ini apa saja yang dirasakan? Jadi pelindungan HKI, pendaftaran hak cipta, ataupun paten bagi produk-produk ekonomi kreatif ini kadang-kadang masih menjadi kendala bagi para pelaku. Masih sulit. Iya, pelaku usaha ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kan menyumbang sekitar 52%. Jadi salah satu tulang punggung PDRB Jawa Timur itu kan adalah sektor ekonomi dan sektor UMKM. Jadi saya kira perlu perhatian khusus dari pemerintah Jawa Timur dan kabupaten kota untuk membuat para pelaku bisnis dan pelaku ekonomi kreatif ini bisa naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Dan untuk episode kali ini kita mau ngobrolin soal investasi dalam ekonomi kreatif, peluang dan tantangan untuk meningkatkan akses pasar dan skala usaha. Tentunya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau merupakan politisi muda, favorit ibu-ibu, ya kan? Kalau misalnya ada kumpulan ibu-ibu tuh pasti heboh banget gitu. Ya, beliau adalah Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam Mbak Eva. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Walafiat, alhamdulillah jenengan sehat nggih. Alhamdulillah, sudah tidak sakit gigi nggih. Sudah tidak sakit gigi. Sudah tidak sakit gigi. Aman aja. Mas Ibnu ini kan salah satu pengusaha juga ya, selain di politik begitu. Ini kalau untuk kadang ngunjungin tempat warkop ya, kafenya Mas Ibnu itu biasanya di hari apa aja? Saya udah nggak pernah ngunjungin saya bahkan ini. Sudah dalam waktu 1 bulan? Saya cuma 2 hari ini aja sih ngunjungin aja. Jadi sudah autopilot. Baik, gimana ya? Kalau ngomongin bisnis itu kalau udah kan kafe saya kan udah jalan 4 tahun ya. Itu kalau bisnisnya udah bisa dibilang ada rule of 2 years. Kalau udah jalan lebih 2 tahun itu harusnya insya Allah bisa berjalan terus. Karena tantangan yang besar itu kan ada di tahun pertama, tahun kedua sebenarnya dalam bisnis itu ya. Tapi terutama untuk memperkenalkan gitu ya Mas. Business development, perkenalan, branding dan lain-lain itu sebenarnya yang paling penting di tahun pertama dan tahun kedua. Makanya banyak yang dari bisnis itu yang gagal di tahun pertama, tahun kedua. Tapi kalau udah lanjut ya kayak sekarang ini kafe saya udah autopilot, mesti sudah dikelola dengan baik dengan teman-teman saya yang udah ada di sana. Ya, berarti jarang pulang kampung. Oh, jarang Mbak, saya bulan ini aja 2 hari ini. 2 hari saya. Karena saya lagi banyak mencoba peruntungan di sektor lain. Ini selain saya sibuk di Surabaya kan lagi banyak agenda kedewanan kan lagi bahas banyak tentang RAK akhir tahun ya. Tentang PAK dan RAK untuk tahun 2026. Selain itu juga coba pengen hal baru lah di bisnis. Kemarin di Jakarta saya coba mendalami bisnis di sektor kain, di garment, ekspor impor, dan juga selain itu saya lagi sering ke Sumatera ini, lagi belajar udang, tambak udang. Wow. Lagi belajar, tapi masih belum dilakukan, masih belajar. Apakah sudah disiapkan lahannya? Belum sampai ke situ, masih belajar doang ya. Karena bisnis barang mati dan barang hidup tuh beda ilmunya, disiplinnya. Apalagi barang hidup itu kan kalau salah-salah kan, aduh bahaya.
Nah ya, kalau kan berhubungan dengan pendapatan itu, kalau mati kan nggak jadi ini kalau barang hidup kan. Iya betul. Mas Ibnu, ini tips jadi pengusaha dong. Gitu. Kan biasanya mungkin kita sudah tahu ya, kita sudah punya modal misalnya, sudah punya tabungan. Tapi kan kadang kita itu mikir, waduh nanti kalau terlanjur tak gelontorkan untuk ini nanti takutnya rugi, takutnya apa gitu kan, masih mikir-mikir gitu. Gimana tipsnya biar kita itu bisa berani untuk berwirausaha, Mas? Jadi ini sebenarnya nyambung sama Yang tema kita bahas hari nih. ini ya. Namanya bisnis Ekonomi kan kreatif. butuh modal, butuh investasi. Betul sekali. Ada dua hal sih yang penting kalau sebelum jadi pengusaha itu. Yang pertama itu harus ada modal ataupun pendanaannya. Nggak harus dari uang kalian sendiri. Kan namanya pendanaan kan bisa dari investor, bisa dari apa namanya? Dari pendanaan dari yang lain juga, dari apapun itu, dari crowdfunding, dari peer-to-peer lending dan lain-lain, ataupun dari dana sendiri. Karena yang paling penting kan modal. Setelah sudah ada modal, itu yang kedua adalah harus memahami sektor yang akan dibangun itu apa. Contoh, saya sebelum membangun kafe, saya harus tahu betul sektor UMKM di kafe dan coffee shop ini apa sih yang harus difokuskan. Setelah sudah jadi, business development yang seperti apa yang harus dikembangkan, sektor apa, dan branding seperti apa yang harus dilakukan. Ataupun kan beda-beda setiap sektor kan. Kalau bilang masalah properti, kalau di masalah guest house dan hotel kan saya juga punya guest house juga. Itu juga harus tahu. Bapak kos muda ya. Harus tahu apa aja yang harus difokuskan, harus dipelajari. Kan beda-beda, barang mati, ada coffee shop, ada juga barang hidup. Seperti yang saya coba pelajari ini ada udang, itu kan gimana cara merawatnya, gimana cara meningkatkan produksinya, cara biar nggak mati, cara biar nggak stres, itu kan udah macam-macam. Jadi harus dipahami betul. Jadi dua, setelah modal itu harus paham. Jadi insya Allah kalau sudah ada modal, tidak harus uang sendiri ya, harus bisa jadi investor, bisa dari apapun. Nah itu kayaknya sulitnya ya, mencari investor kayaknya. Soalnya kan masih belum, kalau usaha di awal itu kan masih rencana ya Mas ya, bagaimana meyakinkan investor ini untuk zaman sekarang itu banyak sekali pendanaan bisnis yang bisa diakses oleh masyarakat loh sebenarnya. Selain dari bantuan pemerintah lewat KUR dan kredit usaha rakyat dan lain-lain itu ya, dari perbankan ya. Itu juga ada pendanaan bisnis yang dari investor fintech namanya, financial technology. Itu kalian kalau punya ide, bisa dibikin bisnis proposalnya, dipresentasikan kepada perusahaan fintech itu yang bisa mendanai bisnis. Kalau itu cocok bisa mendapatkan dana loh. Iya, jadi tidak harus utang ya. Kalau ide bisnisnya itu sangat luar biasa kreatif, karena ini ekonomi kreatif ya yang kita bahas. Kita butuh investasi, kita mengajukan bisnis proposal kepada fintech, kepada perusahaan financial technology itu. Kalau bisnis proposalnya bagus dan pitchingnya bagus dan potensinya bagus, itu bisa mendapat dana juga. Secara cuma-cuma, tapi ada penghitungannya juga, ada perbagian keuntungannya juga dari investor dan pelaku bisnisnya gitu. Jadi kalau masalah modal itu saya kira bukan alasan lah kalau sekarang itu, karena banyak sekali akses yang bisa dilakukan. Yang penting kalau saya harus punya ide kreatif, harus paham dan harus tahu langkah selanjutnya setelah sudah terbangun bisnisnya, harus tahu harus ngapain, bisnis development-nya harus tahu. Itu aja sih kalau saya. Jadi nggak sulit lah, yang penting harus kreatif. Harus kreatif. Waktu kopi itu mendirikan kafe itu juga seperti itu, Mas? Enggak, kalau kafe itu kan modalnya kan nggak banyak. Berarti sendiri coffee shop kan, maksudnya ya banyak, cuman kan maksudnya tidak bisnis skala besar kan, masih UMKM menengah ke bawah kan. Jadi tidak perlu modal yang banyak, yang penting harus unik aja kalau kafe itu. Yang penting idenya ya. Penting idenya, yang penting brandingnya harus unik aja. Gitu. Dan sesuai target ya, apalagi kalau sekarang itu kan anak-anak muda lagi gandrung banget nih sama kafe. Apa-apa berkegiatan di kafe gitu ya Mas Ibnu ya. Ini karena ya sebetulnya saya tadi itu cuma pengennya basa-basi, taunya sudah masuk ke materi aja. Itu kalau kita ngobrolin ekonomi kreatif itu sebetulnya apa saja sih Mas jenisnya yang dikategorikan sebagai ekonomi kreatif? Jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat luas. Kalau pemahaman saya, itu kalau tidak salah ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Seperti aplikasi, digital, dan juga arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, ada kriya, ada kuliner, fashion, film, animasi atau video, dan seni pertunjukan, dan banyak lah. Itu ada belasan, saya nggak hafal. Tapi intinya banyak.
ekonomi kreatif kan intinya definisinya adalah sektor ekonomi yang mencakup kegiatan ekonomi yang berlandaskan ide kreatif kan begitu. Itu ada banyak ya ternyata, banyak 17 sekali, lebih, banyak sekali. 17-an ya. Kalau untuk di Provinsi Jawa Timur itu yang paling menonjol yang sering dilakukan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif itu apa saja, Mas? Kalau Jawa Timur sendiri yang unggul itu kan jelas ekonomi kreatif itu salah satunya kan juga masuk adalah sektor budaya. Itu juga salah satu sektor ekonomi kreatif yang unggul di Jawa Timur, kekayaan budaya, keragaman produk lokal itu juga banyak, dan juga potensi besar lainnya mungkin ada di subsektor seperti kriya, fashion, kuliner, seni pertunjukan dan konten digital. Itu kan masuk ekonomi kreatif semua itu. Dan itu adalah produk unggulan di Jawa Timur. Batik ya biasanya kayaknya di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur itu rata-rata punya batik khas sendiri ya. Baik. Seperti Blitar. Apa batik Blitar, Mbak? Apa namanya? Hayo, orang Blitar kan. Lupa. Memang tapi ada. Jadi waktu di Blitar itu ada produk batik itu tuh ciri khasnya itu kan kalau di Blitar itu kan koi ya, jadi ada gambarnya koi gitu, Mas. Jadi mungkin kalau misalnya Mas Ibnu mau jalan-jalan ke Blitar ya kan, barangkali bisa ditemenin sama teman-teman di belakang saya kan untuk mencari batik Blitar. Ciri khasnya ada yang seperti itu. Kalau Ponorogo, Mas ada kalau juga. Ponorogo ya? Itu kalau batik ini benar, saya search dulu nih. Oh gitu. Oh iya sama aja dong. Sama aja. Jadi batik itu kalau Ponorogo kayaknya nggak ada nih. Nggak ada ya. Kalau batik nih motif flora dan fauna itu dari Sidoarjo, Bojonegoro, Pacitan. Pacitan. Itu dapil saya. Itu terpengaruh dari budaya Tionghoa. Ada juga batik-batik yang agak ada unsur Chinese-nya, ada batik Tuban dan Sidoarjo. Ada simbol ikonik daerahnya. Oh ada ternyata batik. Oh gitu. Batik simbol ikonik daerah. Oh mungkin batik dengan simbol ikonik daerah itu kayak Ponorogo itu batik reog yang ada reog-reognya gitu. Mungkin ada Malang dan Ponorogo. Serta keterkaitan dengan sejarah itu ada batik yang asli dari Mojokerto dan Gresik. Nah, sepertinya kita masih belum mengenal daerah masing-masing. Iya, tapi kita kan membaca kan namanya belajar kan nggak ada salahnya. Betul. Kan ini adalah informasi baru begitu Mas Ibnu ya. Oke, berarti memang kalau batik benar ya di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur itu ada ciri khas masing-masing. Ada ciri khas masing-masing. Tapi kalau misalnya orang-orang itu kan umumnya ngomongin batik itu kan di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu ya. Justru kalau masih sektor batik masih unggul Jawa Tengah. Masih unggul Jawa Tengah ya. Ini masih kurang apanya nih? Padahal kalau kita lihat kualitas batik-batik lokalan Jawa Timur itu juga nggak kalah sebetulnya. Mungkin lebih kurang di sektor SDM-nya sih kalau saya lihat ya. Mungkin dari segi pengrajinnya, dari segi produksinya masih kurang, infrastrukturnya masih kurang, yang akhirnya berdampak pada mungkin demand-nya udah tinggi, tapi kalau produksi dan pengrajinnya tidak bisa mengimbangi kan juga sama saja. Makanya mungkin yang perlu ditingkatkan adalah dari sektor infrastruktur dan SDM-nya, dari pengrajinnya, agar bisa mengimbangi dari demand-nya dan bisa bersaing dengan Jawa Tengah, agar gimana caranya Jawa Timur ini juga punya batik yang bisa dibanggakan gitu. Betul. Batik daerah yang bisa dibanggakan. Apalagi di setiap daerah ada itu tadi yang saya sebutkan ya Mas ya. Memang masih belum ter-up aja gitu ya, masih belum terpromosikan secara baik gitu ya. Oke, ini kita kan ngobrol soal investasi ya. Perannya investasi nih dalam pengembangan ekonomi kreatif itu seperti apa Mas Ibnu? Jadi kalau kita berbicara tentang investasi ya, dalam segi ekonomi kreatif, sebenarnya dalam segi bisnis dan ekonomi kreatif itu investasi itu penting karena yang namanya pembangunan dan dalam rangka merintis bisnis ataupun merintis sektor ekonomi kreatif itu yang perlu yang dinamakan investor ataupun pendanaan. Ya, karena dalam membangun ekosistem bisnis itu kan perlu dana untuk infrastrukturnya, untuk peningkatan SDM-nya, untuk business development-nya itu perlu semuanya. Maka saya kira dalam sektor ekonomi kreatif di Jawa Timur ini masih perlu yang namanya investasi. Makanya kita terus gencar melakukan kerjasama dengan perbankan untuk meningkatkan investasi dan pendanaan dalam hal ekonomi kreatif. Dan juga kita
serius dalam melakukan misi dagang ke luar negeri. Jadi kemarin kami dari Komisi B melakukan audiensi dengan Disperindak itu untuk meningkatkan anggaran misi dagang ke luar negeri untuk mempromosikan kekayaan dan juga menonjolkan budaya-budaya yang ada di Jawa Timur. Sektor-sektor potensial itu kita bawa ke luar negeri untuk misi dagang. Nah, nantinya akan mengundang para investor agar bisa berinvestasi di Jawa Timur, khususnya dalam hal sektor ekonomi kreatif itu tadi. Kalau untuk peran sertanya anak muda ini Mas, ini kan kalau kreatif itu kan lekat banget sama anak muda ya. Ini untuk anak muda Provinsi Jawa Timur ini sudah optimal belum sih melakukan ekonomi kreatif Mas? Maksudnya pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur ini kebanyakan dari anak muda kah atau bagaimana? Kalau saya kira peran dan tingkat kontribusi dan partisipasi anak muda di Jawa Timur ini untuk bergerak dalam ekonomi kreatif ini terus meningkat ya seiring berjalannya waktu ya. Karena kita juga akan menjemput bonus demografi di 2030 nanti. Dan itu nanti pasti para pelaku dari ekonomi kreatif itu akan didominasi oleh anak-anak muda, oleh generasi milenial dan generasi Z terutama. Makanya karena anak muda itu fresh, memiliki banyak ide, memiliki banyak terobosan-terobosan yang kreatif, makanya nanti perlu ditingkatkan lagi pengetahuan dan kualitas SDM anak mudanya agar bisa memunculkan terobosan-terobosan dan ide-ide kreatif terkait bisnis agar bisa menunjang dan meningkatkan ekonomi kreatif di Jawa Timur itu sendiri. Di Jawa Timur. Kalau untuk ekonomi kreatif ini di Provinsi Jawa Timur sudah banyak ini ya, sudah banyak berjalan ya Mas ya. Kayak misalnya kayak animasi itu sudah ya di Provinsi Jawa Timur ya? Kemarin saya kayak pernah ngobrol sama dinas perekonomian juga ada kok, ada animasi yang diproduksi langsung di Jawa Timur ada, ada kartun gitu yang asli diproduksi oleh anak-anak Jawa Timur, baik juga aplikasi-aplikasi dan juga website-website yang bisa menghasilkan juga yang diproduksi langsung oleh anak-anak muda Jawa Timur banyak. Tapi saya kurang hafal ya. Karena mungkin itu tadi kurangnya promosi mungkin ya, kurangnya promosi dan juga kurangnya branding ke masyarakat secara luas. Akhirnya ya sebagus apapun produk yang dibangun di industri ekonomi kreatif ini kembali lagi kalau kurang branding kan kurang bisa dikenal oleh masyarakat. Ini kan unik ya, apalagi kalau misalnya sejarah-sejarah di setiap daerah terus dibikin animasi, waduh kayaknya lebih kayak cerita-cerita perjuangan. Terus atau sejarah. Kalau Ponorogo tuh kemarin kami mengajukan ke Pak Bupati untuk agar anak muda ini yang mengurusi bagian branding dan identitas dari Kabupaten Ponorogo itu sendiri untuk mengurusi reok-reok dan pentas seni reoknya. Jadi nanti kita buatkan video, kita buatkan brief perjalanan gimana sejarah reok di Ponorogo itu seperti apa, sejarah Kabupaten Ponorogo itu seperti apa. Nah itu dibuatkan seperti video seperti itu. Ada. Sudah ada ya, sudah ada jalan ke sana untuk Ponorogo ini. Kalau untuk daerah lain? Kalau daerah lain saya belum monitor sih. Tapi seharusnya itu menjadi contoh ya untuk kabupaten dan kabupaten kota yang lain karena zaman sekarang ini serba digital. Masyarakat tuh inginnya mengkonsumsi semua itu secara instan, nggak mau nanti baca buku, baca ini sejarah kan lama. Mending kita tuangkan dalam bentuk video yang menarik, yang bisa dicerna dengan gampang, tapi juga penuh dengan insight, juga edukasi juga, itu kan juga penting. Dan bisa dicerna juga oleh anak muda dan generasi senior kan bisa suka semua melihat video kan, apalagi yang menghibur, sejarahnya menghibur itu bagus. Bagus ya. Lalu untuk tantangannya sendiri ya Mas ya, tadi kan sudah disebutkan terkait dengan keterbatasan modal, tapi itu tadi kan tidak menjadi alasan karena sekarang sudah ada beberapa fintech ya, yang bisa sebagai investor kalau misalnya kita punya ide yang cemerlang gitu ya. Atau kalau ada aset itu bisa kita akses dari perbankan, itu dari KUR, itu kan banyak yang membantu dari masyarakat, dari pemerintah. Itu dari permodalan itu sudah ada solusi lah ibaratnya. Kalau untuk tantangan yang lain Mas, untuk pelaku ekonomi kreatif ini apa saja yang dirasakan? Mungkin salah satu tantangan ya dari segi infrastruktur digital dan teknologi. Jadi beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan internet, masih belum merata dari segi konektivitas dan literasi digital yang rendah.
Itu, dan juga ada teknologi produksi dan manajemen modern yang belum terserap secara merata di seluruh pelaku kreatif. Ada juga akses pasar termasuk ekspor itu masih kurang. Mungkin ada produk-produk yang potensi untuk diekspor ke luar negeri, tapi banyak masyarakat yang belum tahu aksesnya kemana nih. Kalau saya mau mengekspor gimana ya? Padahal ini barang saya ini luar biasa, ini bisa jadi identitas desa kami, bisa jadi identitas kabupaten kami, tapi belum ada akses untuk mengekspor. Atau ada lagi yang mungkin agak klise adalah regulasi dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi pelindungan HKI, pendaftaran hak cipta, ataupun paten bagi produk-produk ekonomi kreatif ini kadang-kadang masih menjadi kendala bagi para pelaku. Masih sulit. Ya, pelaku usaha ekonomi kreatif, dan regulasi perizinan usaha, regulasi ekspor itu juga masih sulit, dan juga skala usaha dan profesionalisme itu banyak pelaku ekraf masih beroperasi secara informal, berskala kecil dan produksi terbatas dan belum terstruktur sebagai bisnis skala besar. Padahal potensi produknya tuh luar biasa, tapi karena yang namanya masih belum ada akses, masih berskala kecil dan produksinya masih rendah, jadinya stuck di kelas menengah aja. Itu harus perlu naik kelas kalau menurut saya gitu. Tapi beberapa kali kita ngobrolin soal kuliner ya Mas ya, itu kan termasuk ekonomi kreatif juga ya tadi ya. Betul. Itu kan untuk misalnya makanan khas suatu daerah seperti itu. Itu sebetulnya itu sudah ada program dari beberapa pihak swasta yang mereka itu dengan free tanpa administrasi yang ribet itu menyediakan label halal ya. Itu sudah pernah ada. Sudah pernah ada ya. Ini sudah maksudnya sudah digampangkan begitu ya untuk secara label halal, tapi untuk perizinan ini biasanya ya soal administrasi, ribetnya administrasi. Ini kemudian Komisi B sudah ada langkah belum untuk menangani hal itu? Kami bersama OPD terkait, terutama di Sprindak yang terkait regulasi label halal ya. Ini selalu kita mengadakan program-program yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh kemarin banyak pameran-pameran halal yang dimana kayak pameran halal, bukan pameran halal, apa sih? Pameran produk halal yang berlabel halal dalam beberapa titik di Jawa Timur. Itu nanti dalam setiap pameran itu kita menyediakan 50 pendaftaran gratis untuk label halal. Jadi kalau setiap titik itu kalau ada orang yang pengen mendaftarkan produknya di situ gratis. Gitu, ada sampai 50 brand ya. Terus bisa kita daftarkan. Itu salah satu program-program yang kami lakukan. Jadi banyak, selain regulasi, kami juga banyak melakukan kegiatan untuk menunjang dan untuk mempermudah masyarakat untuk memberi label halal ke produk-produk ekonomi kreatif mereka. Mengapa kemudian ekonomi kreatif ini harus betul-betul dikembangkan di Provinsi Jawa Timur, Mas Ibnu? Ya karena ekonomi kreatif itu... Apakah begini? Apakah juga ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah misalnya? Nggak ada ya? Ada. Jadi ekonomi kreatif itu kan bersinggungan langsung dan langsung mewujudkan dari salah satu tujuan utama dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi salah satu tujuannya kan di visi misi Pak Prabowo kan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif. Tentu saja yang bisa menunjang itu adalah sektor ekonomi kreatif. Dan dari segi PDB secara skala nasional aja ya, itu tuh ekonomi kreatif setelah pasca COVID kemarin itu memiliki nilai mencapai 1.500 triliun atau sekitar 8% pada tahun 2025. Cukup itu nasional ya. Jadi naik dari 1.200 triliun menjadi 1.500 triliun. Pada tahun 2022 itu 1.200 triliun. Jadi sektor ini secara keseluruhan menyumbang sekitar 7,38 terhadap total perekonomian nasional. Itu nasional. Kalau Jawa Timur sendiri, itu tuh sektor ekonomi kan menyumbang sekitar 52%. Jadi salah satu tulang punggung PDRB Jawa Timur itu kan adalah sektor ekonomi dan sektor UMKM. Jadi saya kira harus perlu perhatian khusus dari pemerintah Jawa Timur dan kabupaten kota untuk membuat para pelaku bisnis dan pelaku ekonomi kreatif ini bisa naik kelas. Karena kalau pelaku bisnis dan pelaku ekonomi kreatifnya naik kelas, otomatis PDRB-nya juga naik, otomatis banyak manfaat yang bisa
diwujudkan melalui program dan kegiatan yang juga bermanfaat untuk masyarakat gitu. Gitu ya. Tapi pada masalahnya sekarang ya Mas Ibnu ya, di masyarakat itu banyak sekali yang merasa bahwasanya karya-karya anak-anak muda itu rata-rata masih belum tersupport oleh pemerintah begitu. Entah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, sehingga mereka itu mungkin Mas Ibnu dulu pernah dengar ya, salah satu animator Indonesia kemudian tidak cukup dihargai di negara sendiri. Betul, kemudian lari ke negara lain justru mempopulerkan animasi di sana begitu. Ini bagaimana menurut Mas Ibnu? Dari sudut pandang pribadi aja deh kalau ini. Gitu ya? Ini kan dari sudut pandang pribadi. Mungkin kalau hal masalah apresiasi itu kan kembali lagi kepada personal masing-masing ya. Setiap pemerintah, setiap dinas terkait pasti memiliki preferensi masing-masing. Mungkin pada saat itu terjadi, mungkin preferensi dari pemerintah ataupun dari sudut pandang pemerintah masih belum melihat dari pelaku-pelaku seniman yang luar biasa ini masih belum dilihat potensinya. Nggak cocok lah dengan apa yang kita butuhkan sekarang. Padahal mungkin itu adalah yang kurang adalah dari sudut pandang pemerintah itu sendiri. Mungkin pemerintah masih belum visioner, masih belum bahwa melihat ini perkembangan zaman ini yang bagus seperti ini loh. Akhirnya malah keluar negeri malah diterima dengan baik, malah diapresiasi kan seperti itu. Mungkin kalau dari sudut pandang pribadi saya, mungkin harus perlu dilibatkan para generasi muda dalam sektor-sektor ekonomi kreatif dan terutama dalam hal digital kreatif ya. Itu perlu dilibatkan para anak muda karena saya yakin anak muda itu lebih visioner, lebih bisa melihat pasar, lebih bisa melihat era globalisasi dari era digital ini mengarahnya kemana. Kalau era orang-orang senior, generasi senior ini mohon maaf ya, mungkin generasi senior masih belum punya visi ke situ, masih sudut pandangnya masih belum melihat hal seperti itu, masih belum perlu kok seperti itu. Karena yang namanya digital animasi seperti itu kan perlu anggaran yang besar pasti. Dan tentu sebelum menggelontorkan anggaran perlu diapresiasi dulu. Mungkin agar bisa melihat itu sebagai potensi yang besar, maka harus dilibatkan banyak anak muda dalam sektor ekonomi kreatif, khususnya dalam hal digital dan animasi. Agar bisa satu visi nanti ke depannya. Betul. Jangan sampai nanti kayak terjadi lagi, animator, para pelaku-pelaku ekonomi kreatif digital tidak dihargai di dalam negeri, tidak dihargai di Jawa Timur, malah lari ke luar negeri, malah dihargai, jangan sampai seperti itu. Ya, itu membuang SDM itu namanya. Betul sekali ya kan. Tapi kalau dilihat untuk akhir-akhir ini cukup didukung ya, seperti misalnya kayak kemarin itu film Jumbo bagus. Nah, itu bagus ada film 17 Agustus tuh bagus. Sarkas dikit ini. Gimana nih? Aku harus beranggapan gimana? Kan itu viral dua-duanya. Jumbo viral, yang film 17 Agustus viral. Tapi viralnya kan berbeda. Viewersnya banyak loh Mas Ibnu. Yang mana nih yang banyak? Jumbo? Enggak, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saya nonton Jumbo aja sih. Sangat begini ya. Iya. Tapi kembali lagi, itulah perbedaan di mana sektor animasi dan digital itu jika digarap oleh generasi muda dan generasi senior itu seperti maka ya, betul. Saran saya pribadi itu tadi harus banyak dilibatkan anak-anak muda. Nah ini loh pentingnya dewan-dewan itu diisi sama anak-anak muda gitu. Betul. Kan ya. Program-program sekarang itu kan rata-rata harus pakai digitalisasi. Betul. Terus harus mengikuti zaman gitu ya. Kalau ada anak muda seperti Mas Ibnu sepertinya akan sangat menambahkan perspektif baru lah dalam sektor pemerintahan. Jadi tidak hanya diisi dengan pikiran-pikiran yang stagnan. Akhirnya ada energi-energi dan ide-ide baru dari generasi muda. Oke. Mas Ibnu mungkin bisa disebutkan Mas contoh kebijakan yang dapat didorong oleh komisinya Mas Ibnu untuk meningkatkan skala usaha pelaku kreatif ini Mas. Jadi biro-biro dan OPD dan dinas yang berafiliasi dengan Komisi B yang terkait dengan ekonomi kreatif kan sangat banyak. Contoh ada dinas perekonomian, ada dinas UMKM, ada biro perekonomian, macam-macam. Dan juga bentar saya sambil baca dulu. Ada dinas koperasi dan usaha mikro ini masuk juga dalam sektor ekonomi kreatif. Ada dinas perindustrian dan perdagangan di Sperindak. Dinas pariwisata dan kebudayaan itu masuk juga. Ada juga biro perekonomian tadi sudah saya sebut ya. Sebenarnya hampir semuanya banyak bersinggungan dengan sektor ekonomi kreatif ya di Komisi B ini. Maka mungkin kebijakan-kebijakan yang bisa kami
keluarkan dan kami terbitkan untuk membantu melancarkan dan membantu pelaksanaan para pelaku ekonomi kreatif ini. Mungkin salah satunya menetapkan sektor ekonomi kreatif sebagai prioritas pembangunan daerah dan menyiapkan roadmap pengembangan ekraf yang jelas. Jadi itu bisa jadi solusi dan juga membangun dana khusus atau mitigasi resiko investasi untuk sektor kreatif di Jawa Timur agar investor memiliki kepercayaan. Dan kembali lagi setiap program, setiap kegiatan, setiap bisnis itu kan perlu namanya investasi. Ada juga memperkuat regulasi lokal seperti HKI tadi, seperti sertifikasi halal dan lain-lain. Dan juga mendukung pembangunan infrastruktur digital dan fisik, termasuk kawasan kreatif, pusat produksi, dan logistik. Kalau kebijakan untuk pelaku usaha dan investor, mungkin pelaku usaha kreatif perlu meningkatkan kapasitas bisnisnya dari segi produksi, branding, pemasaran digital, dan kualitas ekspor. Karena percuma, jadi 3 hal itu penting. Yang namanya branding, yang namanya produksi, yang namanya kualitas itu juga penting. Jadi tiga ini penting. Jadi tidak boleh ada satu yang dilepaskan agar potensi itu bisa terkeluarkan secara maksimal. Jadi investor juga perlu melihat ekonomi kreatif bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai sektor bisnis yang prospektif dan model scaling up dan distribusi yang jelas. Begitu. Jadi banyak yang bisa kami lakukan. Tentu bersama OPD dan dinas yang berafiliasi dengan Komisi B kami akan terus Jadi lupa kan saya. Tadi lihat ada yang lewat tadi Mas ya. Oh gitu ya. Jadi ikut rapat dan ikut menerbitkan berbagai kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi Mas Ibnu, beberapa waktu lalu saya kan juga podcast sama salah satu Dewan Muda juga. Oh iya, Waduh, siapa tuh gitu ya. Jangan. Kayaknya muda nggak banyak deh di Indrapura kayaknya. Iya, ya mungkin Mas Ibnu sudah punya gambaran lah ya. Agak bodinya agak besar gitu. Oh iya. Sudah tahu. Saya kecil ya berarti. Ya gimana ya, mau bilang jujur juga nggak enak gitu di depan orangnya langsung. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol, beliau itu kan dapilnya ada di Nganjuk ya. Di Nganjuk itu kan Nganjuk apa mana gitu loh. Dia itu punya produksi bawang merah kalau nggak salah. Bawang merahnya kemudian dikelola menjadi bawang goreng gitu. Cuman bawang gorengnya itu tidak mengandung minyak. Tidak mengandung minyak dan kemudian dikemas di kemasan yang sangat kreatif begitu, yang punya daya jual yang cukup bagus. Kemudian ini bisa diekspor begitu. Oh bagus. Ya diekspor begitu ya. Ini hal seperti ini apa juga termasuk ekonomi kreatif Mas? Oh pasti, semua hal yang itu kan berarti upgrade-an begitu itu kan scaling up, ya? Scaling up. Itu yang dimasukkan ide kreatif kan scaling up. Kan banyak sekali, kalau bawang goreng kan banyak tapi yang berminyak. Tapi ide kreatif dari beliau kan mungkin kita buat bawang goreng yang tidak berminyak dan kita main di ekspor kan begitu ya. Itu salah satu sektor ekonomi kreatif itu. Kalau di tempatnya Mas Ibnu itu kan ada kopi ya. Itu kan kalau misalnya kopi zaman dulu nih, mereka itu kan jualnya itu diplastikan yang bening itu, terus di slomot ya. Slomot. Blitar banget bahasanya slomot ya. Di slomot lilin gitu loh, ya seperti itu. Kalau sekarang bagaimana di sana? Apa juga sudah menyentuh scaling up seperti itu, Mas Ibnu? Ya namanya perkembangan zaman ini, namanya bisnis kan pasti semuanya sudah naik kelas. Mau tidak mau harus scaling up. Namanya roaster kopi, namanya mesin kopi itu ya semakin kesini semakin berkembang terus. Itu namanya kan salah satu bentuk ekonomi kreatif. Dan sekarang kan kafe kan bukan cuma kayak tempat terus buat ngopi, kan nggak harus ada temanya. Kalau kafe saya kan temanya agak Jepang-Jepang gitu. Japanese. Iya, Japanese. Kopi-kopinya juga ada. Instagramnya apa Mas? Instagramnya Toko Kopi Mergan. Toko Kopi Mergan. Iya, kan kemarin udah bilang saya. Belum mampir kan pasti? Belum, karena belum ada agenda space ke Ponorogo. Waktu ya kan. Soalnya kan Mas Ibnu juga nggak ke sana gitu kan. Enak banget kalau misalnya Mas Ibnu kebetulan di Ponorogo, terus kita ngobrol bareng, ngopi bareng gitu. Cocok podcast di sana sekalian. Boleh kalau ABTVN Podcast diundang ke sana mau ya Mas ya? Mau. Sambil ngopi gratis ya? Mau gratis. Iya, gratisan itu sangat-sangat menarik. Baik Mas Ibnu, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Eva, luar biasa temanya hari ini. Iya, podcast hari ini terakhir atau ada lagi ya? Insya Allah. Ada lagi. Pasti ada lagi ya. Soalnya belum tanya nih tips hidup sehat ala Mas Ibnu gitu ya. Tips hidup sehatnya pokoknya jangan stres. Jangan stres, harus happy. Yang sulit. Karena semua itu dari pikiran. Ya, gitu. Sakit juga karena pikiran. Betul.
Terus nggak fokus kerja juga karena pikiran. Betul. Ya kan? Oke, Mas Ibnu terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Sudah menyela waktu di banyak kesibukannya Mas Ibnu setiap hari. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi tentunya tema-tema yang sangat bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Baik. Ya. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Ibnu Alfandi Yusuf. Beliau merupakan anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.